Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kalau saya diminta orasi seperti zaman dulu, kalau dulu kan orasi bahwa guru, kadang-kadang bawa petani, mahasiswa, DPR dan istana. Tapi sekarang saya malah justru ngantornya disuruh ngantor di istana. Jadi nggak mungkin saya berorasi di depan presiden. Hanya berbisik-bisik dan berdiskusi saja. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Terima kasih Prof. Ando Zulfa selaku Presiden Rajisnah Tarbiziyah Syarikat Islam, pada Pak Haji A. itu bagus, ahli ya. Iya. Ahli oke. Kepada Sultan, Tante, pada Pak Budi, Wakil Presiden, dan saya tidak bisa satu persatu, Polres, Kodim, jajaran secara Islam. Bukan entah kebetulan tidak, sebagai seorang yang suka baca sejarah, nama Esi tentu saja punya memori yang besar sebagai orang yang suka baca sejarah. Saya sendiri bukan mahasiswa sejarah, tapi memang saya suka, sejak SD saya suka baca sejarah. Sejak SD saya suka baca sejarah dan politik internasional. Waktu SD saya nggak terlalu suka politik dalam negeri, membosankan yang orang baru. Setiap pemilu yang menang gitu aja. Jadi saya suka baca sejarah. Saya ingin mencari apa yang dinamis dari negeri itu. Dan di masa lalu. Apa yang dinamis dari lingkunganku ternyata di dunia dinamis. Cuma Indonesia gak dinamis waktu itu. Maka saya suka membaca politik internasional politis dan sejarah Indonesia. Di situ tentu ada refleksi. Dan alhamdulillah tidak, saya melewatkan usia 1 sampai 15 tahun saya di sebuah rumah bekas kantor SI di Majengan Cilacap. Jadi masa kecil saya itu, rumah kakek saya itu menempati rumah bekas kantor SI. Saya besar. Meskipun mbak saya kan di pegiat SI, tapi secara politik juga bermain di PNI. Meskipun secara dia sebagai Islam. Kalau bahasa yang lain Muhammadiyah dan Ekwa, tapi semuanya biasanya meskipun begitu Muhammadiyah tidak masuki, tidak masuk SI, tapi ke PNI partainya. Sehingga secara politis memang ya dekat dengan pikiran-pikiran Bung Karno. Tapi Bapak Ibu sekalian, menarik menyimak penjelasan Profesor Abdul Zulfa tadi tentang sejarah SI, pemikirannya Pak Kiai juga, ya. Kalau ditanyakan pada saya apa buat saya bermotivasi jadi aktivis, persis mungkin seperti SI bilang, Prof bilang, isu kemiskinan dan kebodohan. Saya paling tidak suka lihat orang bodoh dan lihat orang terjebak dalam kemiskinan. Itu saya pikir saya paling tidak suka. Pengalaman trauma saya di usia 5 tahun soalnya, pengasuh saya gantung diri gara-gara terlibat hutang. Kalau sekarang pinjol kali ya, saya punya pengasuh tinggal di belakang rumah saya. Bah saya itu seorang kepala desa, usia 5 tahun. Disitulah pengalaman saya pertama kali tahu bahwa orang itu bisa mati usia 5 tahun, dan tahu bahwa dia mati karena bunuh diri, bunuh diri karena apa? Karena hutang, karena miskin. Jadi pada malam itu di usia 5 tahun saya seperti dapat privilege. Itu paling mengagum saya. Jadi kalau boleh berbicara spiritual, barangkali itu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala nitip pertanyaan pada saya untuk saya selesaikan dalam hidup saya. Bahwa tugas saya bantu orang miskin. Kira-kira begitu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ketika usia 7 tahun
Jawaban atas persoalan kemiskinan tidak saya dapat dengan membaca buku manajemen. Saya tidak membaca bukunya Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Saya tidak membaca bukunya pengusaha-pengusaha sukses, tidak. Tapi saya baca buku Bung Karno, ketika beliau bertemu petani miskin di Bandung, Marhain. Oh, untuk mengatasi kemiskinan kita harus mengubah keadaan. Di usia 7 tahun saya dikasih tahu bahwa untuk mengubah kemiskinan, untuk membantu nasib si Marhain, si Butet Afin, kita harus mengadakan perubahan politik. Ya, waktu melawan kolonial atau Bung Karno. Karena Belandanya udah nggak ada, oh, berarti saya harus melawan kekuasaan. Kira-kira gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Jadi saya belajar politik menyimpulkan dari aktivis itu sesimpel itu. Lihat pengalaman saya. Alhamdulillah itu saya ini dan di usia 54 tahun sekarang saya dipercaya oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto persis untuk mengatasi soal yang pertama kali menjadi motivasi saya untuk menjadi presiden. Bukan pada orangnya, bukan soal orang bukan. Ya, kemiskinan dan kebodohan itu sungguh-sungguh sumber kejahatan. Ya, sumber kejahatan. Bencana sosial, kejahatan sosial itu lebih banyak lahir dari kebodohan. Ya. Lebih banyak orang mati jadi dalam secara bukan para orang yang jahat. Pembunuhan paling besar di dunia adalah karena orang punya niat baik tapi tanpa ilmu. 50 juta orang mati tahun 39 sampai tahun 45 dalam perang dunia kedua. Saya pikir mereka nggak ada yang jahat. Mereka semua bela negara. Yang orang Jerman bela Jerman, yang Jepang bela Jepang, yang Inggris bela Inggris. Tapi 50 juta orang mati. Seringkali bencana sosial akhir bukan orang nggak punya niat baik. Manusia tidak pernah kekurangan niat baik. Manusia tidak pernah kekurangan niat baik. Tapi ketika ada niat baik tanpa ilmu, menimbulkan miskomunikasi, menimbulkan misunderstanding. Orang di luar negara sangat baik, mulia, tapi puluhan juta orang bisa mati. Juga ya, orang sekarang gak ngerti urusan, jahatnya telah berubah. Dan orang miskin semakin susah untuk keluar dari kebodohan karena untuk menjadi pinter mahal itu masalahnya. Untuk menjadi pinter mahal. Saya ingat peristiwa waktu kecil dulu kelas 1 SD. Saya suka diajak murid saya datang ke sekolah saya, diantar berjalan kaki depan alun-alun di Majinan. Di depan itu ada stand, ada sebuah tempat di mana bis datang, bis pergi. Orang sopirnya, kerletnya, badannya kokoh, ketat, pakai tato. Tapi kenapa ada satu orang di situ, orang tua, ditakuti sama bis itu? Orang tua bilang, berhenti. Terus orang tua bilang, pergi. Udah orang tua itu minta duit pada supirnya. Saya pikir waktu itu tiap hari kok si orang tua ini sendirian gak dipukul ya aja sama kerletnya sama supirnya, kok minta duit. Malah supir-supir itu kan itu badannya gede. Tapi kok si orang tua ini minta duit dikasih. Hebat betul. Malah kalau dikeroyok kan harusnya ya sehebat apa orang tua sendirian ini kok bisa minta duit. Katanya sama guru saya, boleh apa tempat ini? Oh, ini namanya stampa. Stampa itu bahasa Belanda, artinya terminal. Oh, stampa. Gue siapa ya? Saya ingat betul-betul dialog saya dengan guru saya. Usia saya 6 tahun. Di situ untuk pertama kali saya dengar kata dari guru saya, ini punya pemerintah. Lalu suatu saya berpikir, pemerintah. Berarti namanya pemerintah hebat ya. Satu orang 100 lemah
tapi dia bisa merintah banyak orang yang secara fisik. Langsung saya berpikir, kalau itu bisa nggak pemerintah nyuruh SD saya menambah ruangan agar teman-teman kecil naik saya di rumah yang nggak bisa sekolah bisa sekolah. Bisa nggak pemerintah itu bukan cuma hebat nyuruh supir-supir itu berhenti bisnya atau jalan? Gimana kalau dia nggak nyuruh sekolah saya bangunan? Saya kan betul dalam hati saya saat saya nonton. Kalau mereka nggak bisa, mungkin susah saya harus jadi pemerintah agar saya bisa lakukan itu. Itu pertama kali saya dibaca pemerintah tadi. Ketika saya bicara kemiskinan dalam kepala saya juga jawab kaya enggak, saya nggak tertarik. Saya sampai sekarang nggak punya passion jadi orang kaya. Saya ini 2 kali DPR. Insya Allah hari ini saya belum jawab pribadi. Karena bagi saya penting, bukan bukan sesuatu yang bagus. Karena sejak kecil saya berpikir, masalah kemiskinan adalah masalah kekuasaan. Masalah kebodohan adalah masalah kekuasaan. Biar tak kebodohan atau tidak, saya melewatkan usia 1 sampai 15 tahun saya di sebuah rumah bekas kantor SI di Majengan Cilacap. Jadi masa kecil saya itu, rumah kakek saya itu menempati rumah bekas kantor SI. Saya Islam. Meskipun mbah saya kan di bagian SI, tapi secara politik juga bagian di PNI. Meskipun secara dia secara Islam. Kalau bahasa yang lain Muhammadiyah dan NU lah, kira-kira. Tapi semuanya biasanya meskipun begitu Muhammadiyah tidak masuk tidak masuk SI, tapi ke PNI partainya. Sehingga secara politis memang ya dekat dengan pikiran-pikiran Bung Karno. Tapi Bapak Ibu sekalian, menarik menyimak penjelasan Profesor Abdul Jubbar tadi tentang sejarah SI, pemikirannya Pak Kiai Gibran, ya. Kalau dikatakan ditanyakan pada saya apa buat saya bermotivasi jadi aktivis, persis mungkin seperti SI bilang, Prof bilang, isu kemiskinan dan kebodohan. Saya paling nggak suka lihat orang bodoh dan lihat orang terjebak dalam kemiskinan. Itu saya pikir saya paling tidak suka. Pengalaman traumatis saya di usia 5 tahun soalnya pengasuh saya ganti rugi gara-gara terlibat hutang. Kalau sekarang pinjol kali ya, saya punya pengasuh tinggal di belakang rumah saya. Bah saya itu seorang kepala desa. Usia 5 tahun, disitulah pengalaman saya pertama kali tahu bahwa orang itu bisa mati. Usia 5 tahun. Dan tahu bahwa dia mati karena bunuh diri, gantung diri. Bunuh diri karena apa? Karena hutang. Kenapa hutang? Karena miskin. Jadi pada malam itu di usia 5 tahun, saya seperti dapat privilege. Itu paling mengganggu saya. Jadi kalau boleh berbicara spiritual, barangkali itu cara Allah Subhanahu Wa Taala nitip pertanyaan pada saya untuk saya selesaikan dalam hidup saya. Bahwa tugas saya bantu orang miskin. Kira-kira begitu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ketika usia 7 tahun, jawaban atas persoalan kemiskinan tidak saya dapat dengan membaca buku manajemen. Saya tidak membaca bukunya Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Saya tidak membaca bukunya pengusaha-pengusaha sukses, tidak. Tapi saya baca buku Bung Karno. Ketika beliau bertemu petani miskin di Bandung, Markai. Oh, untuk mengatasi kemiskinan kita harus mengubah keadaan. Di usia 7 tahun saya dikasih tahu bahwa untuk mengubah kemiskinan, untuk membantu nasib si Markai, si Mustafa Afin, kita harus mengadakan perubahan politik. Ya, waktu melawan Orde atau Bung Karno. Sekarang Belanda juga nggak ada, ya. Oh, berarti saya harus melawan kekuasaan. Gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Jadi saya belajar politik menyimpulkan dari aktivis itu sesimpel itu. Lihat pengalaman saya. Alhamdulillah itu saya ini dan di usia 54 tahun sekarang saya dipercaya oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto
persis untuk mengatasi soal yang pertama kali menjadi motivasi saya untuk menjadi dokter. Bukan pada orangnya, bukan suka pada orang, bukan. Ya. Terus kira dari kebodohan itu sungguh-sungguh sumber kejahatan. Ya, sumber kejahatan. Bencana sosial, kejahatan sosial itu lebih banyak lahir dari kebodohan. Lebih banyak orang mati jadi dalam secara berlangsung bukan para orang yang jahat. Pembunuhan paling besar di dunia adalah karena orang punya niat baik tapi tanpa ilmu. 50 juta orang mati tahun 39 sampai tahun 45 dalam perang dunia kedua. Saya pikir mereka nggak ada yang jahat. Mereka semua bela negara. Yang orang Jerman bela Jerman, yang Jepang bela Jepang, yang Inggris bela Inggris. Tapi 50 juta orang mati. Seringkali bencana sosial akhir bukan orang nggak punya niat baik. Manusia tidak pernah kekurangan niat baik. Manusia tidak pernah kekurangan niat baik. Tapi ketika ada niat baik tanpa ilmu, menimbulkan miskomunikasi, menimbulkan misunderstanding. Orang di luar negara sangat baik, mulia, tapi puluhan juta orang bisa mati. Juga ya orang selatan gak ngerti urusan, jahatnya telah berbuat. Dan orang miskin semakin susah untuk keluar dari kebodohan karena untuk menjadi pinter mahal itu masalahnya. Untuk menjadi pinter mahal. Saya ingat peristiwa waktu kecil dulu kelas 1 SD. Saya suka diajak murid saya datang ke sekolah saya, diantar berjalan kaki. Depan alun-alun di Majengan. Di depan itu ada startup, ada sebuah tempat di mana bis datang, bis pergi, bis datang, bis pergi. Orang sopirnya, kernetnya, badannya kokoh, ketat, pakai tato. Tapi kenapa ada satu orang di situ, orang tua, ditakuti sama bis sopir bis itu. Orang tua bilang, berhenti. Terus orang tua itu bilang, pergi. Udah si orang tua itu minta duit kepada supirnya. Saya pikir waktu itu tiap hari sama satu SD. Kok si orang tua ini sendirian gak dipukul ya aja sama kakeknya sama supirnya, kok minta duit? Kalau supir-supir itu kan itu badannya gede. Tapi kok si orang tua ini minta duit dikasih? Hebat betul. Malah kalau dikeroyok harusnya ya sehebat apa orang tua sendirian ini kok bisa minta duit? Katanya sama guru saya, boleh apa tempat ini? Oh, ini namanya staklat. Tanpa itu bahasa Belanda, ada terminal. Oh, staklat. Gue siapa ini? Saya ingat betul dialog saya dengan guru saya. Bisa saya 6 tahun. Di situ waktu pertama kali saya dengar kata dari guru saya, ini punya pemerintah. Lalu suatu saya berpikir, pemerintah. Berarti namanya pemerintah hebat ya. Satu orang secara fisik lemah, tapi dia bisa merintah banyak orang yang secara fisik lemah. Langsung saya berpikir, kalau itu bisa nggak pemerintah nyuruh SD saya menambah ruangan agar teman-teman kecil naik saya di rumah yang nggak bisa sekolah, bisa sekolah. Bisa nggak pemerintah itu bukan cuma hebat nyuruh supir-supir itu berhenti bisnya atau jalan? Gimana kalau dia nggak nyuruh sekolah saya bangun? Saya ingat betul di dalam hati saya saat usia 6 tahun. Kalau mereka nggak bisa, mungkin susah saya harus jadi pemerintah agar saya bisa lakukan itu. Itu pertama kali saya dibaca pemerintah tadi. Ketika saya bicara presiden dalam kepala saya sebagai orang kaya enggak, saya nggak tertarik. Saya sampai sekarang nggak punya passion jadi orang kaya. Saya itu 2 kali DPR. Insya Allah hari ini saya belum punya uang pribadi. Karena bagi saya penting, bukan mobil, bukan sesuatu yang bagus. Karena sejak kecil saya
Masalah kemiskinan adalah masalah kekuasaan. Masalah kebodohan adalah masalah kekuasaan. Dengan kekuasaan yang adil, maka yang kaya bisa kita paksa untuk berubah. Dengan kekuasaan yang adil, yang pintar kita paksa untuk berbagi kaya. Bisa menjalani dan bahagia. Dan bahagia. Alhamdulillah. Bahkan ketika saya harus bersatu dengan orang yang 25 tahun lalu berhadapan dengan saya, tidak masuk. Kalau memang kita komit pada tema ini, sinergi bangun negeri untuk kedaulatan dan kemakmuran bangsa. Kalau memang ini yang jadi kesepakatan, orang yang 25 tahun lalu berhadapan dengan saya bisa berapa. Karena memang setiap 25 tahun, setiap individu atau setiap kelompok harus mengubah agenda, harus mengubah lawan dan kawan. Kalau setiap individu atau setiap kelompok lawan dan kawannya itu sama, berarti kelompok itu tidak berkembang. Betul tidak? Suatu individu atau suatu kelompok lawan dan kawannya ajak terus menerus, berarti dia berpikir berbukti mengawasi yang berubah. Robot itu. Ketika saya dulu bergabung dengan Pak Prabowo, mau berubah waktu sudah ini, saya bilang, kalau disuruh pilih anak konsisten dan terlemah, pilih mana? Saya pilih tidak dulu. Konsisten itu kalau ada dia. Kelafar itu konsisten pada gerak. Jadi bagi saya, cukuplah yang konsisten itu adalah membenci kemiskinan dan kebodohan. Cukuplah itu. Di dalam perjuangan kita mengatasi itu, kita ketemu kawan baru, ketemu lawan baru bisa jadi kawan lama. Kawan baru bisa jadi lawan lama. So, biasa-biasa aja lagi. Ya, bukan suatu itu tidak takut ajak, tidak ada itu, tidak terjadi seperti dalam nyata. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, hidup saya juga seperti itu kan, hidup kita semua lah, hidup kita semua seperti itu. Wah, dulu partai melawan kekuasaan, sekarang bagian dari kekuasaan. Saya bilang saya berjuang, kita berjuang untuk mencari kekuasaan, enggak mencari kekuasaan, kita mencari kekuasaan yang tidak adil. Saya harus berkuasa, kalau untuk keadilan, sah-sah saja. Dan hari ini ketika saya oleh Pak Presiden Pak Prabowo Subianto, saya bangga Bapak Ibu karena ini adalah korupsi kalau saya salah Prof dan sebagai seorang ahli konstitusi. Kata miskin itu ada dalam konstitusi kita, betul tidak? Di pasal 34 kata miskin. Dan rata tentu saja. Tapi koreksi kalau saya salah, belum pernah ada lembaga permanen yang melekat pada negara yang pernah mencantumkan kata miskin. Ada nggak satu lembaga negara di pemerintahan atau legislatif atau apapun yang mencantumkan kata miskin? Setahu saya nggak ada. Kalau saya salah, kalau saya bilang. Dan ini baru sekali ada pada percepatan pengentasan kemiskinan. Dan insya Allah kata Pak Prabowo kantornya di Komnas artinya apa? Agenda kemiskinan akan menjadi salah satu agenda terpenting bangsa ini dibangun. Harus ada yang bisa lakukan. Sederhana nggak perlu adalah membuat orang miskin akrab dengan istana dan membuat istana akrab dengan orang miskin. Artinya nanti
Saya terbuka bagi organisasi-organisasi yang peduli pada pengentasan kemiskinan atau melawan kemiskinan atau membalikan kemiskinan untuk datang ke dialog Islam. Kalau perlu organisasi pemulung, organisasi nelayan, atau organisasi keagamaan atau organisasi kebangsaan yang berjuang kemiskinan, ngobrolin kemiskinan, keluhkan, saya laporkan kepada Presiden, kemudian saya menteri-menteri mintakan agar diselesaikan. Tugas saya menjamin lidah rakyat sendiri ke telinga Presiden dan ke telinga menteri-menteri. Tugas saya dan telinga saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih saya diundang ke pelantikan pengurus DPW Syarikat Islam Provinsi Banten. Saya kira ini sebuah momentum yang menarik. Ini organisasi pertama yang mengundang saya. Kalau kemarin ada organisasi kepala desa yang datang ke istana, kita terima. Jadi kalau ini yang pertama saya kunjungi keluar. Kalau kemarin saya terima, berapa yang lalu sekarang saya di organisasi APC, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, bicara soal pengentasan kemiskinan di desa. Ini adalah organisasi pertama Syarikat Islam. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti dengan jaringan Syarikat Islam pada percepatan pengentasan kemiskinan atau BPKS kita atur kegiatan-kegiatan bersama untuk pengentasan kemiskinan di kantor-kantor kemiskinan. Bahkan dia mungkin awalnya harus diskusi lain yang bisa kita atasi. Saya menuliskan ketika saya dapat tugas ini dalam hati saya, bukan GR. Saya mengatakan this is prophetic missions, misi-misi kenabian. Bukan nabi, bukan misi-misi kenabian, prophetic missions. Mengangkat nasib orang miskin adalah prophetic mission. Keikhlasan tertinggi adalah mengantaskan orang miskin. Untungnya Pak Prabowo ngasih saya tugas ini, jadi saya bisa melakukannya dengan passion. Tugas yang lain belum tentu, paling teknis-teknis saja. Belum tentu saya membawa passion. Jadi terima kasih Syarikat Islam yang mengundang saya di dari kepala badan dan bisa mengungkapkan masyarakat untuk bekerja sama masing